Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang working capital atau modal kerja. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Imam Nafis Wibowo dan rekan saya Hafid Al-Aziz. Baiklah, langsung saja pada pembahasannya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang 5 topik. Topik pertama yaitu perkembangan konsep modal kerja, yang kedua tentang current usage, yang ketiga komponen working capital, yang keempat analisis keuangan posisi modal kerja perusahaan, dan yang kelima standar akuntansi internasional. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama yaitu perkembangan konsep modal kerja. Konsep working capital atau modal kerja berasal dari perbedaan antara modal tetap dan modal yang beredar pada awal abad ke-20. Pada saat itu, akuntansi berada pada tahap yang masih remaja atau baru-baru muncul, dan konsep-konsep seperti aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya belum dipahami secara jelas. Yang pertama yaitu pada awal abad ke-20 mengenai fixed capital dan circulating capital. Dorongan untuk definisi modal tetap dan modal beredar datang dari keputusan pengadilan tentang legalitas dividen di Inggris Raya. Modal tetap adalah uang yang dikeluarkan yang sekali habis dan untuk semua hal. Sedangkan modal yang beredar itu item saham yang diperjualbelikan, dibagi, digantikan dengan item yang serupa dalam kegiatan bisnis biasa. Kedua definisi di atas tidak langsung diterima oleh profesi akuntan. Setelah itu, langsung akuntan Inggris dan Amerika mulai memberikan perhatian yang lebih pada metode akuntansi yang disebut double entry system. Sistem ini membagi neraca secara horizontal menjadi dua bagian. Yang selanjutnya, pada awal abad ke-20 mengenai konsep likuiditas. Selama periode yang sama, yaitu pada awal abad ke-20, gagasan likuiditas menjadi dasar untuk mengklasifikasikan aset pada laporan keuangan. Skema klasifikasi likuiditas dimaksudkan untuk melaporkan solvabilitas jangka pendek perusahaan. Namun, muncul kritik yang menyatakan bahwa skema tersebut bertentangan dengan konsep going concern. Namun demikian, konsep likuiditas terus mendapatkan penerimaan di antara para akuntan dan pengguna laporan keuangan lainnya. Yang selanjutnya yaitu pattern mengenai fixed asset dan current asset. Pattern adalah salah satu pendukung konsep likuiditas. Dia mencatat bahwa panjang umur, tingkat penggunaan, dan metode konsumsi adalah faktor penting dalam membedakan antara aset tetap dan aset lancar. Ia membedakan aset tetap dan aset lancar yaitu aset tetap yaitu berada di perusahaan dalam 2 periode atau lebih. Biaya dibebankan pada biaya selama banyak periode, digunakan seluruhnya untuk menyediakan serangkaian layanan yang serupa. Sedangkan aset lancar itu berada di perusahaan dalam waktu yang singkat, biaya dibebankan dalam periode yang cepat, dan digunakan untuk dikonsumsi. Lalu yang berikutnya yaitu AICPA tahun 1936 mengenai kreditor versus investor. Pada tahun 1936, AICPA berusaha mengubah sudut pandang dengan mengakui berbagai sudut pandang kreditor dan investor. Pada dasarnya, kreditor lebih tertarik pada likuiditas bisnis perusahaan dan sifat serta kecukupan working capital. Karena rincian aset lancar dan kewajiban lancar untuk mereka lebih penting daripada aset non-lancar dan kewajiban lancar yang disajikan secara detail. Kreditor juga tertarik pada pendapatan karena kemampuan untuk membayar kembali utang tergantung pada laba perusahaan. Sedangkan investor pada umumnya mengakui bahwa kapasitas pendapatan sangat penting dan juga akun pendapatan sama pentingnya dengan neraca. Yang selanjutnya yaitu pada tahun 1940-an mengenai konsep working capital sebagai basis likuiditas. Working capital sebagai basis untuk menentukan likuiditas
telah ditetapkan meskipun terdapat beberapa ketidaksetujuan antara atas ketepatan makna. Slide 8. Lalu yang berikutnya pada tahun 1940-an mengenai konsep working capital sebagai basis likuiditas. Working capital sebagai basis untuk menentukan likuiditas telah ditetapkan meskipun terdapat beberapa ketidaksetujuan tentang hal tersebut. Kebingungan berpusat pada bagaimana mengidentifikasi aset lancar dan apakah klasifikasi harus didasarkan pada item-item yang akan dikonversi menjadi kas. Dan pada saat itu, aturan 1 tahun digunakan sebagai dasar untuk mengklasifikasikan aset lancar atau aset non-lancar. Yang berikutnya yaitu kritik Anson-Herrick. Herrick berfokus pada perbedaan dalam penyiapan laporan untuk tujuan kredit dan investasi, serta mencatat beberapa ketidakkonsistenan dalam praktek kerja di dunia nyata. Misalnya pada persediaan dimasukkan dalam kolom aset lancar, meskipun peredarannya bisa melebihi 1 tahun, dan juga tidak memasukkan utang usaha yang memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun setelah tanggal neraca. Sebagai pengganti aturan 1 tahun, Herrick mengajukan siklus operasi sebagai dasar untuk mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar atau tidak lancar. Perbedaan didasarkan pada kontras substansi ekonomi aset sebagai modal tetap atau yang modal beredar. Dan yang selanjutnya itu pada tahun 1947, CAP menerbitkan ARB nomor 30. Ketika Herrick menjabat sebagai anggota komite, CAP menerbitkan ARB nomor 30 yang mendefinisikan aset lancar sebagai uang tunai atau sumber daya lain yang umumnya diidentifikasi sebagai aset yang secara wajar diharapkan direalisasikan dalam bentuk tunai atau dijual atau dikonsumsi selama siklus operasi normal bisnis. Lalu, kewajiban lancar didefinisikan sebagai hutang atau obligasi yang likuiditas atau pembayarannya memerlukan sumber daya yang diklasifikasikan sebagai aset lancar atau penciptaan kewajiban lancar lainnya. Baiklah, topik yang kedua yaitu current usage. Konsep working capital menyediakan informasi yang berguna dengan memberikan indikator likuiditas entitas dan tingkat perlindungan kepada kreditor jangka pendek. Secara spesifik, penyajian working capital dapat dikatakan menambah aliran informasi kepada pengguna laporan keuangan dengan yang pertama menunjukkan jumlah margin atau buffer yang tersedia terhadap obligasi lancar. Yang kedua, menyajikan aliran aset lancar dan kewajiban lancar dari periode yang sebelumnya. Dan yang ketiga, menyajikan informasi sebagai dasar perkiraan arus masuk atau keluar di masa yang akan datang. Baiklah, yang selanjutnya topik ketiga mengenai komponen working capital. Komponen yang pertama yaitu current asset. Yang pertama adalah kas. Pengukuran akurat dari kas sangat penting karena sebagian besar pengukuran akuntansi didasarkan pada arus kas yang sebenarnya atau yang diharapkan masuk dan arus keluar. Prediksi arus kas masa depan penting untuk investor, kreditor, dan manajemen untuk memungkinkan para kelompok ini menentukan yang pertama ketersediaan uang tunai untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo, ketersediaan uang tunai untuk membayar dividen, dan jumlah dari idle cash yang aman diinvestasikan untuk penggunaan masa depan. Jumlah uang tunai yang diungkapkan sebagai aset lancar harus tersedia untuk digunakan saat ini dan tidak tunduk pada pembatasan. Yang selanjutnya yaitu cash equivalent atau setara kas. SFAS nomor 95 mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang memenuhi dua kriteria, yaitu yang pertama siap dikonversi menjadi sejumlah kas dan kedua cukup dekat dengan tanggal jatuh tempo, sehingga nilai pasarnya relatif tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga. Yang selanjutnya yaitu temporary investment.
yaitu investasi yang diklasifikasikan sebagai aset lancar yang harus siap dipasarkan dan dimaksudkan untuk dikonversi menjadi kas dalam satu siklus operasi atau dalam 1 tahun. Terdapat 3 metode alternatif untuk pelaporan investasi jangka pendek yang telah diperdebatkan, yaitu yang pertama metode biaya historis, yaitu laporan investasi sementara di harga perolehan sampai pada saat pelepasan. Yang kedua nilai pasar, yaitu disesuaikan untuk mencerminkan perubahan ke atas dan ke bawah. Nilai dan perubahan ini dilaporkan sebagai keuntungan atau kerugian pada laporan laba rugi. Dan yang ketiga, metode LCM atau Lower of Cost or Market, itu didefinisikan hanya melaporkan penurunan nilai investasi sementara. SFAS nomor 12 mengenai Accounting for Certain Marketable Securities. Ekuitas surat berharga yang diklasifikasikan sebagai aset lancar adalah untuk dinilai pada biaya keseluruhan atau nilai pasar pada tanggal neraca. Penentuan ini dilakukan dengan membandingkan total biaya seluruh portofolio investasi sementara dalam efek ekuitas terhadap total nilai pasarnya. SFAS nomor 12 hanya mengacu pada efek ekuitas yang dapat dipasarkan dan tidak mengubah perlakuan akuntansi yang diperlukan untuk jenis investasi sementara lainnya, seperti investasi jangka pendek dalam efek hutang. Dalam GAAP tradisional, investasi sementara lainnya akan dilaporkan dengan menggunakan metode biaya atau LCM. Namun, dengan metode biaya, kerugian diakui hanya jika ada penurunan nilai yang permanen. Pemulihan selanjutnya dalam nilai pasar untuk efek-efek yang mengalami penurunan nilai secara permanen tidak diakui. Yang selanjutnya itu SFAS nomor 115 mengenai Accounting for Certain Investment in Debt and Equity Securities, yaitu mengharuskan perusahaan untuk mengklasifikasikan ekuitas dan efek utang ke salah satu dari 3 kategori berikut. Yang pertama, perdagangan efek, yaitu efek yang dimiliki untuk dijual kembali. Yang kedua, efek tersedia untuk dijual, yaitu efek yang tidak diklasifikasikan sebagai efek yang diperdagangkan atau dimiliki hingga jatuh tempo. Dan yang ketiga, efek yang dimiliki hingga jatuh tempo, yaitu efek hutang di mana entitas pelapor memiliki niat positif dan kemampuan untuk menahan sampai jatuh temponya. Surat berharga yang diperdagangkan dilaporkan pada nilai wajar, dan semua keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi diakui dalam laba. Efek yang tersedia untuk dijual dilaporkan pada nilai wajar, namun keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dari surat berharga ini tidak termasuk dalam laba bersih berkala, tetapi mereka dilaporkan sebagai komponen dari pendapatan komprehensif lainnya. Lalu efek yang dimiliki hingga jatuh tempo dilaporkan pada biaya perolehan diamortisasi, di mana diskon dan premi diamortisasi selama sisa umur efek. Lalu semua sekuritas yang diperdagangkan dilaporkan sebagai aset lancar di neraca. Kepemilikan dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual dilaporkan sebagai aset lancar atau investasi sesuai kebutuhan. Lalu komponen berikutnya yaitu piutang atau account receivable. Piutang merupakan berbagai macam klaim yang dimiliki terhadap yang lain. Piutang diklasifikasikan ke dalam 2 kategori untuk penyajian laporan keuangan, yaitu piutang usaha dan piutang non-trade atau selain piutang usaha. Saldo dari piutang sering menjadi sumber utama arus kas masuk untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo. Oleh karena itu, komposisi saldo ini harus dievaluasi dengan cermat sehingga pengguna laporan keuangan tidak disesatkan. Agar suatu barang diklasifikasikan sebagai piutang, jumlah yang akan diterima dan tanggal jatuh tempo yang diharapkan harus berdasarkan estimasi yang masuk akal. Bisnis yang menjual barang secara kredit untuk meningkatkan tingkat penjualan, tetapi ketika kredit diperpanjang,
kerugian akibat tidak adanya pembayaran piutang tersebut akan selalu terjadi. Setelah perusahaan memutuskan untuk menjual secara kredit, maka dapat mencatat kredit macet dengan salah satu prosedur sebagai berikut. Yang pertama, kredit macet dicatat ketika kerugian ditemukan, yaitu metode penghapusan langsung. Dan yang kedua, piutang tak tertagih diestimasi pada akhir periode akuntansi, yaitu dengan menggunakan metode estimasi atau penyisihan. Lalu mengenai metode penghapusan piutang tak tertagih. Pada metode penghapusan langsung, kerugian dicatat ketika akun pelanggan tertentu ditentukan tak dapat ditagih piutangnya. Seringkali penentuan ini tidak dilakukan sampai periode akuntansi setelah tahun penjualan. SFAS nomor 5 memberikan resolusi untuk masalah ini dengan mensyaratkan estimasi kerugian yang akan timbul ketika kemungkinan suatu aset mengalami penurunan nilai atau kewajiban telah terjadi dan jumlah kerugiannya dapat diperkirakan. Karena kondisi ini biasanya dipenuhi untuk akun yang tak dapat ditagih, sebagian besar perusahaan memperkirakan kredit macet. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk memperkirakan kerugian yang diperkirakan dari piutang yang tak dapat ditagih. Yang pertama yaitu taksiran kerugian didasarkan pada penjualan tahunan, atau yang kedua taksiran kerugian didasarkan pada saldo piutang usaha. Ketika taksiran kerugian didasarkan pada penjualan tahunan, proses pencocokan ditingkatkan karena biaya terkait langsung dengan pendapatan yang menyebabkan pengeluaran. Dan ketika jumlah kerugian didasarkan pada piutang yang beredar, saldo bersih dari akun aset sangat mirip dengan jumlah yang diharapkan untuk dikumpulkan di masa depan atau nilai realisasi bersihnya. Berdasarkan ketentuan SFAS nomor 114, akuntansi oleh kreditor untuk penurunan nilai pinjaman, yaitu kreditor sekarang harus mengevaluasi probabilitas bahwa piutang akan dikumpulkan. Jika ditentukan bahwa jumlah yang tak dapat ditagih, nilai sekarang dari pembayaran tunai masa depan yang diharapkan harus dihitung. Ketika nilai sekarang ini kurang dari nilai tercatat dari jumlahnya jatuh tempo, kerugian diakui dan dibebankan pada beban kredit macet, dan piutang dikurangi melalui penyisihan penilaian, atau kerugian penurunan nilai dapat diukur berdasarkan nilai pasar wajar dari piutang. Baiklah, komponen yang berikutnya yaitu mengenai persediaan. Istilah persediaan atau inventaris awalnya didefinisikan dalam APR nomor 43, yaitu sebagai berikut. Persediaan menunjukkan agregat barang-barang milik pribadi berwujud yang pertama dijual untuk keperluan bisnis biasa, yang kedua sedang dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, atau yang ketiga untuk saat ini dikonsumsi dalam produksi barang atau jasa agar tersedia untuk dijual. Yang berikutnya penilaian persediaan. Pertama, persediaan umumnya merupakan bagian utama dari aset lancar. Akibatnya, mereka memiliki dampak yang signifikan terhadap modal kerja dan posisi perusahaan saat ini. Dan yang kedua, penilaian persediaan memiliki dampak besar dan langsung pada jumlah laba bersih yang dilaporkan. Jumlah persediaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak mewakili penerimaan kas di masa depan yang diharapkan dihasilkan. Sebaliknya, itu mewakili nilai perolehan dari biaya yang diharapkan untuk menghasilkan pendapatan yang akan di masa depan. Penilaian persediaan yang tepat didasarkan pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut ini, yaitu pertama, asumsi aliran biaya apa yang paling masuk akal untuk perusahaan. Yang kedua, berapa jumlah barang yang tersedia. Dan yang ketiga, apakah nilai pasar dari persediaan menurun sejak akuisisi? Yang selanjutnya yaitu kuantitas persediaan. Itu metode perhitungan kuantitas. Bisnis atau perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan yang sudah diaudit biasanya diharuskan untuk benar-benar menghitung
semua item persediaan, setidaknya sekali setahun. Kecuali metode lain memberikan jaminan yang masuk akal bahwa angka persediaannya telah benar. Ketika jumlah persediaan digunakan untuk menentukan persediaan akhir, seperti dalam sistem persediaan periodik, harapannya adalah bahwa semua barang yang tidak tersedia dijual. Namun, faktor-faktor lain seperti pembusukan dan pencurian juga harus dipertimbangkan. Yang selanjutnya mengenai metode perhitungan kuantitas. Terdapat 3 metode. Yang pertama, metode catatan abadi. Itu semua item inventaris ditabulasi ketika pembelian dan penjualan terjadi. Jumlah yang dihasilkan yang terkandung dalam catatan akuntansi dan jumlah persediaan yang ada harus sama. Yang kedua itu metode estimasi. Itu digunakan ketika tidak mungkin atau tidak praktis untuk menghitung atau menyimpan catatan abadi untuk inventaris atau persediaan. Terdapat 2 metode yang dapat digunakan untuk memperkirakan persediaan, yaitu metode laba kotor dan metode retail. Metode laba kotor menghitung persediaan akhir secara mata uang dengan mengurangi estimasi biaya penjualan dari biaya barang yang tersedia. Dan metode ketiga yaitu metode eceran, yaitu metode yang paling sering digunakan di mana barang yang tersedia untuk dijual langsung kepada pelanggan seperti di departemen store atau toko. Dengan metode ini, nilai eceran persediaan dihitung dengan mengurangi harga eceran barang yang dijual dari harga eceran barang yang tersedia. Selanjutnya yaitu asumsi aliran. Setiap asumsi aliran membutuhkan trade-off antara penilaian aset dan penentuan pendapatan. 4 metode yang diterima secara umum digunakan untuk menjelaskan aliran barang dari pembelian ke penjualan. 4 metode tersebut, yang pertama, identifikasi spesifik. Yang kedua, first in first out atau FIFO. Yang ketiga, last in first out atau LIFO. Dan yang keempat, metode average atau rata-rata. Baiklah, selanjutnya yaitu metode identifikasi spesifik. Jika pencocokan pengeluaran dan pendapatan yang tepat adalah tujuan utama penilaian persediaan, maka identifikasi spesifik dari setiap item barang dagangan yang dijual mungkin merupakan metode yang paling tepat. Dengan metode identifikasi spesifik, biaya persediaan ditentukan dengan menyimpan catatan terpisah untuk setiap item yang diperoleh dan menjumlahkan biaya item persediaan yang ada pada akhir setiap periode akuntansi. Sebagian besar perusahaan menemukan bahwa biaya catatan yang diperlukan terkait dengan prosedur melebihi manfaat yang diharapkan, sehingga mereka beralih ke metode lain. Baiklah, selanjutnya yaitu metode FIFO atau first in, first out. Metode ini didasarkan pada asumsi tentang aliran yang sebenarnya dari barang dagangan di seluruh perusahaan. Pada dasarnya, ini merupakan perkiraan identifikasi spesifik. Asumsi aliran FIFO memenuhi biaya historis dan prinsip kesesuaian, karena jumlah yang dicatat untuk harga pokok penjualan sama dengan jumlah yang akan dicatat di bawah identifikasi spesifik jika aliran aktual barang berdasarkan FIFO. Selain itu, penilaian persediaan yang tidak terjual yang dilaporkan pada neraca lebih menyerupai biaya penggantian barang yang ada di tangan, dan dengan demikian memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi aliran modal kerja di masa depan dengan lebih akurat. Namun, efek inflasi telah menyebabkan akuntan mempertanyakan keinginan menggunakan FIFO, memasukkan biaya unit yang lebih lama dan lebih rendah dalam harga pokok penjualan selama periode inflasi, menyebabkan angka laba bersih meningkat yang dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan. Angka keuntungan yang meningkat ini juga dapat mengakibatkan pembayaran pajak. Selanjutnya yaitu metode LIFO atau last in first out. Metode ini merupakan metode penilaian persediaan didasarkan pada asumsi bahwa biaya saat ini harus dicocokkan pada pendapatan saat ini. Likuidasi LIFO
menghasilkan distorsi pendapatan. Likuidasi LIFO terjadi ketika tingkat persediaan normal habis, yaitu jika tingkat inventaris turun di bawah jumlah normal unit di tahun apapun, biaya yang lebih tua biasanya jauh lebih rendah, dibebankan pada harga pokok penjualan dan disesuaikan dengan mata uang pendapatan penjualan saat ini, yang mengakibatkan peningkatan jumlah laba bersih itu tidak berkelanjutan. Namun, beberapa akuntan berpendapat bahwa aturan kepatuhan LIFO memaksa manajer untuk menyesatkan pemegang saham baik dalam laporan keuangan atau pengembalian pajak. Akuntan mengklaim bahwa pelaporan keuangan akan memberikan informasi yang lebih berguna dan ekonomi akan lebih produktif dan sejahtera jika aturan tersebut dihapus. Mereka berpendapat bahwa kelemahan LIFO adalah deskripsi hasil operasi yang tidak lengkap dan deskripsi posisi keuangannya yang menyimpang, yang menciptakan dilema bagi manajer perusahaan. Jika mereka ingin minimalkan pajak dengan memilih LIFO, aturan kesesuaian memaksa mereka untuk menerbitkan laporan keuangan yang melaporkan hasil yang menyesatkan. Artinya, identifikasi khusus dari item persediaan yang dijual mencocokkan biaya, perolehan dengan harga jual, dan FIFO adalah pendekatan yang baik untuk identifikasi khusus. Jika mereka menginginkan pernyataan yang menggambarkan hasil keputusan pembelian dan pemasaran secara lengkap, mereka memilih FIFO, tetapi hanya dengan meminta perusahaan untuk membayar lebih banyak pajak. Selanjutnya yaitu metode average atau rata-rata. Metode rata-rata pada dasarnya adalah posisi kompromi antara FIFO dan LIFO. Ketika rata-rata digunakan, setiap pembelian mempengaruhi penilaian persediaan dan harga pokok penjualan. Oleh karena itu, rata-rata tidak menghasilkan kecocokan yang baik antara biaya dengan pendapatan atau penilaian persediaan yang tepat dalam kondisi pasar yang berfluktuasi. Ketika metode rata-rata yang digunakan adalah rata-rata timbang atau bergerak, dapat dibuat klaim bahwa harga pokok penjualan mencerminkan operasi periode total. Namun, penilaian inventaris yang dihasilkan tidak mewakili arus kas masa depan yang diharapkan. Jika metode rata-rata sederhana digunakan, penilaian yang dihasilkan dapat menghasilkan harga satuan yang sepenuhnya terdistorsi ketika ukuran lot dan harga berubah. Selanjutnya yaitu fluktuasi pasar. Banyak akuntan menganjurkan menilai persediaan di pasar karena mereka percaya bahwa hasil lancar harus mencerminkan nilai saat ini. Ini mungkin menambah konten informasi model kerja, tetapi sampai saat ini, doktrin konservatisme telah dilihat sebagai mengesampingkan keunggulan yang diklaim oleh pendukung penilaian saat ini. Dengan kata lain, perusahaan harus menggunakan metode biaya atau pasar atau lower of cost or market atau LCM yang lebih rendah untuk menilai persediaan. Selanjutnya yaitu lower of cost or market atau LCM. ECBA telah memberikan definisi berikut untuk digunakan dalam menerapkan aturan LCM pada inventaris. Seperti yang digunakan dalam frase yang lebih rendah dari biaya atau pasar, istilah pasar berarti biaya penggantian saat ini dengan membeli atau memproduksi tergantung kasusnya, kecuali bahwa yang pertama, pasar tidak boleh melebihi nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu estimasi harga jual dalam kegiatan bisnis biasa yang tidak dapat diprediksi biaya penyelesaian dan pelepasan. Yang kedua, pasar tidak boleh kurang dari nilai realisasi bersih dikurangi dengan penyisihan untuk margin keuntungan normal. Penggunaan aturan LCM untuk persediaan konsisten dengan karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi yang terkandung dalam SFAC nomor 8 dan definisi aset, dan kerugian yang tergantung dalam SFAC nomor 6, yaitu ketika biaya persediaan melebihi manfaat yang diharapkan. Pengurangan persediaan ke nilai pasarnya adalah selanjutnya prepaid. Item
prabayar dihasilkan dari pencatatan manfaat yang diharapkan di masa mendatang dari layanan yang akan diberikan. Mereka tidak mewakili aset lancar dalam arti bahwa mereka akan dikonversi menjadi uang tunai, tetapi lebih dalam arti bahwa mereka akan memerlukan penggunaan aset lancar selama siklus operasi jika mereka tidak ada. Pengukuran pembayaran umumnya merupakan hasil residual dari pengisian tanggal kadaluarsanya untuk biaya, dan sedikit perhatian diberikan kepada penilaian neraca. Terdapat dua metode kadaluarsa biaya utama digunakan dalam pengukuran prabayar. Yang pertama yaitu identifikasi spesifik dan yang kedua waktu. Identifikasi spesifik digunakan ketika barang dikonsumsi seperti dengan persediaan kantor, dan waktu digunakan di mana tidak ada aset berwujud dan hak terbukti selama periode tertentu, seperti dengan asuransi yang kadaluarsa atau sewa dibayar di muka. Dalam banyak kasus, metode amortisasi tidak terlalu berpengaruh karena imaterialitas relatif dari item-item ini. Namun, jika terjadi pembayaran di muka yang substansial, kehati-hatian harus diberikan untuk memastikan bahwa metode alokasi wajar dalam keadaan tersebut. Selanjutnya yaitu current liabilities atau kewajiban lancar. Pengakuan liabilitas jangka pendek dapat secara signifikan mempengaruhi posisi modal kerja perusahaan. Kewajiban lancar yang paling sering ditemui adalah hutang, penangguhan, dan hutang jangka panjang yang jatuh tempo saat ini. Baik, yang pertama yaitu hutang atau payable. Pengukuran hutang biasanya tidak menimbulkan kesulitan khusus karena jumlah kewajiban biasanya ditetapkan oleh transaksi dan melibatkan janji untuk membayar pada tanggal berikutnya. Yang kedua yaitu deferral atau penangguhan, merupakan kewajiban yang penyelesaiannya membutuhkan kinerja layanan daripada pembayaran uang. Contohnya penggunaan penangguhan termasuk langganan majalah yang dikumpulkan di muka, pembelian tiket pesawat di muka, dan sewa yang belum merupakan pendapatan. Selanjutnya itu current maturities. Tidak seperti kebanyakan aset, liabilitas dapat ditransfer dari jangka panjang ke klasifikasi saat ini sering berjalannya waktu. Ketika pembayaran hutang jangka panjang pada periode saat ini membutuhkan penggunaan dana saat ini, GAAP menentukan bahwa jumlah ini diklasifikasikan sebagai lancar. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu analisis keuangan, posisi modal kerja perusahaan. Manajemen modal kerja perusahaan penting untuk bisnis apapun. Namun demikian, menghitung jumlah modal kerja memberikan informasi yang terbatas, karena tidak memungkinkan perbandingan yang mudah dengan tolak ukur, standar industri, atau perusahaan lain. Artinya, ini adalah jumlah absolut yang tidak mempertimbangkan ukuran perusahaan. Selain itu, jumlah yang memadai untuk satu perusahaan mungkin tidak memadai untuk perusahaan lebih besar. Evaluasi posisi modal kerja perusahaan dapat menyoroti kemungkinan masalah likuiditas. Masalah likuiditas dapat timbul dari kegagalan untuk mengubah aset lancar menjadi uang tunai pada waktu yang tepat atau dari kerugian yang berlebihan dari kredit macet. Beberapa rasio selain modal kerja tersedia untuk membantu mengevaluasi likuiditas perusahaan. Suatu perusahaan harus berhati-hati dalam mengevaluasi setiap pengajuan kredit untuk meminimalkan kerugian kredit macet, karena masalah likuiditas dapat muncul ketika pembayaran pelanggan tidak diterima tepat waktu. Baiklah, terdapat beberapa rasio yang digunakan untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan. Yang pertama yaitu current ratio atau rasio lancar. Yang kedua yaitu the asset test atau quick ratio, yaitu rasio cepat. Yang ketiga yaitu the cash flow from operation to current liabilities ratio atau rasio arus kas dari operasi terhadap kewajiban lancar. Selanjutnya yaitu
the accounts receivable turnover ratio atau rasio perputaran piutang. Selanjutnya the inventory turnover ratio atau rasio perputaran persediaan. Dan yang terakhir yaitu the accounts payable turnover ratio. Baiklah, maksud yang pertama yaitu current ratio. Melalui current ratio, kita dapat lihat gambaran rasio likuiditas dari sebuah perusahaan. Untuk rumus current ratio sendiri yaitu current asset dibagi dengan current liabilities. Saat mengevaluasi likuiditas dan posisi modal kerja perusahaan, perhatian tambahan adalah komposisi aset lancarnya. Sebagai aturan, kewajiban lancar dipenuhi melalui pembayaran tunai, sehingga analis harus mempertimbangkan aset lancar perusahaan mana yang dapat digunakan untuk membayar utang lancarnya. Yang kedua yaitu the acid test atau quick ratio dapat memberikan analisis yang lebih kaku tentang kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban saat jatuh tempo, karena hanya mencangkup aset lancar yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai. Untuk rumus dari quick ratio sendiri yaitu cash ditambah marketable securities ditambah receivable dibagi current liabilities. Quick ratio sendiri memberikan analisis yang lebih kaku tentang kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban lancarnya saat jatuh tempo. Baiklah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, the cash flow from operation, the current liabilities ratio atau rasio arus kas dari operasi kewajiban lancar. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kembali kewajiban lancar dari operasi saat ini. Arus kas dari operasi ke rasio kewajiban lancar dapat dihitung dengan rumus net cash provided from operating activities atau kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi dibagi dengan average current liabilities atau kewajiban lancar rata-rata. Baiklah, pada ketiga rasio yang sebelumnya merupakan rasio yang digunakan untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan. Terdapat rasio lain yang tersedia yang membantu dalam mengevaluasi seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan aset lancar dan mengelola kewajiban lancarnya. Yang keempat, rasio perputaran piutang atau the account receivable turnover ratio. Rasio ini rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menagih piutang pada waktu yang tepat. Atau rasio perputaran piutang ini mengukur kemampuan perusahaan untuk mengumpulkan piutangnya secara tepat waktu. Rasio perputaran piutang dapat dihitung dengan rumus net credit sales dibagi dengan average gross accounts receivable. Baiklah, yang selanjutnya yaitu yang kelima, the inventory turnover ratio atau yang disebut dengan rasio perputaran persediaan. Efisiensi perusahaan dalam mengelola persediaannya dapat dianalisis dengan cara yang sama dengan menghitung rasio perputaran persediaannya. Rasio perputaran persediaan dapat dihitung dengan rumus cost of goods sold dibagi dengan variance inventory. Cost of goods sold dibagi dengan variance inventory. Baiklah, yang selanjutnya yang keenam yaitu the accounts payable turnover ratio atau rasio perputaran utang. Rasio utang dagang merupakan satu rasio yang dapat membantu mengevaluasi pola pembayaran perusahaan kepada pemasok dengan menganalisis utang dagangnya. Untuk rasio ini dapat dihitung dengan rumus inventory purchase dibagi dengan average accounts payable.
Baiklah, selanjutnya itu topik standar akuntansi internasional. IASB telah mengeluarkan pernyataan tentang masalah-masalah berikut yang mempengaruhi model kerja. Yang pertama, penyajian aset lancar dan kewajiban lancar dalam revisi IAS nomor 1, yaitu penyajian laporan keuangan. Yang kedua, menghitung aset dan liabilitas keuangan dalam IAS nomor 39 tentang instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran. Yang ketiga, yaitu menghitung persediaan dalam revisi IAS nomor 2 tentang persediaan. Selanjutnya, IASB tidak berurusan dengan masalah penilaian tentang penyajian aset lancar dan kewajiban lancar. Namun, Dewan mencatat bahwa beberapa pengguna laporan keuangan melihat klasifikasi aset dan liabilitas menjadi lancar dan tidak lancar sebagai sarana untuk mengukur likuiditas perusahaan. Sedangkan yang lain menganggap klasifikasi ini sebagai pengidentifikasian sumber daya dan kewajiban perusahaan yang beredar. IAS nomor 1 mensyaratkan aset dan liabilitas diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar, kecuali jika penyajian likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan. Selanjutnya, dalam IAS nomor 2, IASB menyatakan bahwa tujuan pelaporan inventaris adalah untuk menentukan jumlah biaya yang tepat untuk diakui sebagai aset dan diteruskan sampai pendapatan terkait diakui. Dewan menyatakan preferensi untuk metode identifikasi spesifik penilaian persediaan ketika item dipertukarkan atau diproduksi dan dipisahkan untuk proyek tertentu. Metode ini dipandang tidak pantas ketika ada banyak barang yang bisa dipertukarkan. Dalam kasus ini, IASB menyatakan preferensi untuk FIFO atau metode rata-rata tertimbang. Namun, LIFO adalah alternatif yang diizinkan. Di bawah revisi IAS nomor 2, penggunaan LIFO tidak lagi diizinkan. IAS nomor 2 mengharuskan inventaris dituliskan ke nilai realisasi bersih atau dasar berdasarkan item per item, tetapi memungkinkan penurunan terjadi oleh kelompok-kelompok produk serupa dalam keadaan khusus. Proses ini kontras dengan GAAP AS di mana perhitungan secara normal ditentukan baik berdasarkan item per item, grup atau berdasarkan kategori. Dan juga IAS nomor 2 memungkinkan pengembalian atau membalikan penurunan nilai persediaan sebelumnya diakui pada periode yang sama dengan penurunan tersebut. Namun, setiap penghapusan inventaris di bawah US GAAP selanjutnya tidak dapat dibalik. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.